Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan proyek Citizen yang berjudul Analisis Truk Muatan Industri yang mengakibatkan jalanan umum menjadi rusak atau berlubang yang berlokasi di Jalan Industri Kota Cilegon samping alun-alun. Oke, berikut merupakan anggota kelompok dari kelompok 7 sendiri, yaitu, oke, boleh next. Ada dari Syabila Khairutunisa dengan NIM akhiran 35, Muhammad Rifki Naufal dengan akhiran NIM 74, dengan Dian Fauzi dengan NIM akhiran 079, dengan Ibnu Sina Al-Kausar dengan akhiran NIM 082, dengan Selvia Destia Ramaharani dengan NIM akhiran 090, dengan Daniela dengan NIM akhiran 0144, dengan Muhammad Irsyad Sidki dengan NIM akhiran 164. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya ada dari latar belakang. Jadi latar belakang sendiri itu tuh berasal dari kerusakan jalan di kawasan industri Kota Cilegon yang terus meningkat akibat sering dilintasi truk bermuatan berat yang melebihi kapasitas jalan. Beban berlebih ini menyebabkan lapisan jalan menjadi retak, berlubang, dan mengalami deformasi sehingga memperpendek umur teknis jalan serta meningkatkan risiko kecelakaan dan biaya perbaikannya. Oke. Juga faktor lingkungan dan minimnya pengawasan terhadap muatan kendaraan juga turut memperparah kondisi jalan, sehingga diperlukan analisis mendalam untuk mencari solusi pengendalian muatan dan peningkatan daya tahan jalan guna mendukung kelancaran transportasi dan aktivitas industri di wilayah tersebut. Selanjutnya ada rumusan masalah yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Yang pertama itu ada apa saja sih faktor yang menyebabkan jalan di industri Kota Cilegon itu cepat rusak atau berlubang. Lalu yang kedua, bagaimana pengaruh truk muatan industri terhadap kondisi jalan umum di wilayah tersebut. Lalu yang ketiga, bagaimana solusi untuk mengurangi tingkat kerusakan pada jalan akibat truk bermuatan berat. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Di sini tujuan penelitian itu terdapat tiga. Pertama itu mengetahui pengaruh aktivitas truk bermuatan industri terhadap kerusakan jalan di jalan industri Kota Cilegon. Lalu yang kedua, mengidentifikasi faktor utama penyebab kerusakan di kawasan industri. Lalu yang ketiga, memberikan solusi untuk mengurangi dampak kerusakan jalan akibat kendaraan berat. Boleh di next. Nah, lalu ada manfaat penelitian. Nah, tujuan apa namanya dibuatnya penelitian ini memiliki manfaat juga, yang dimana yang pertama bagi pemerintah daerah, yang dimana sebagai bahan evaluasi dalam perawatan jalanan umum. Yang kedua bagi masyarakat itu memberikan informasi mengenai dampak aktivitas industri terhadap fasilitas publik. Lalu yang ketiga bagi akademisi yaitu sebagai referensi penelitian terkait hubungan antara beban kendaraan dan ketahanan jalan. Boleh di next. Nah, lalu yang terakhir ada batasan masalah. Di sini, yang pertama itu penelitian ini diarahkan untuk menganalisis pengaruh lalu lintas truk bermuatan berat terhadap kondisi perkerasan jalan di kawasan jalan industri, khususnya di sekitar alun-alun Kota Cilegon. Lalu yang kedua, penelitian ini tidak meninjau secara mendalam aspek sosial maupun ekonomi dari aktivitas industri, melainkan terbatas pada analisis hasil observasi lapangan serta data volume kendaraan yang dikumpulkan selama proses penelitian berlangsung. Jadi pada batasan masalah ini itu hanya berfokus pada menganalisis dampak dari si lubangnya itu, faktor yang menyebabkan lubang itu dan dampaknya saja, tidak sampai mencakup pada aspek sosial maupun ekonomi. Boleh di next? Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jalan dan fungsinya. Jalan merupakan sarana transportasi darat yang berfungsi sebagai penghubung antar wilayah serta mendukung utama aktivitas ekonomi, sosial, dan mobilitas masyarakat. Keberadaannya memungkinkan distribusi barang dan jasa berlangsung lebih cepat dan efisien, sehingga menekan biaya logistik dan mendorong pemerataan pembangunan. Namun, pembangunan jalan di Indonesia masih menghadapi kendala
kendala seperti keterbatasan anggaran, ketidaksesuaian kapasitas jalan dengan volume kendaraan, serta pelanggaran batas muatan yang mempercepat kerusakan jalan. Faktor lain yang turut mempengaruhi kondisi jalan meliputi kualitas konstruksi, kondisi tanah dasar, serta minimnya perawatan rutin. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan pembangunan jalan yang sesuai dengan beban lalu lintas, penggunaan material yang berkualitas, pemeliharaan berkala, dan pengawasan ketat terhadap kendaraan berat agar umur jalan lebih tahan lama dan mampu menunjang pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Boleh di next. Baik, selanjutnya yaitu struktur dan juga lapisan jalan. Nah, konstruksi jalan ini terdiri dari beberapa lapisan yang berfungsi untuk menyalurkan beban kendaraan ke tanah dasar secara bertahap agar tidak terjadi deformasi berlebih. Jadi, secara umum itu, struktur perkerasan jalan itu tersusun atas 3 lapisan. Yang pertama adalah lapisan permukaan atau surface course berfungsi untuk menanggung beban langsung kendaraan dan melindungi dari air ataupun cuaca. Lalu yang kedua ada lapisan pondasi atas dan lapisan pondasi bawah. Nah, ini tuh berfungsi untuk penyaluran beban ke tanah dasar secara merata serta memperkuat struktur dari jalan tersebut. Lalu yang terakhir itu ada tanah dasar, merupakan lapisan paling bawah yang menopang seluruh konstruksi. Nah, struktur ini dirancang untuk menjaga kekuatan, kenyamanan, dan juga umur layanan dari jalan tersebut. Nah, lapisan permukaan ini paling sering rusak karena menerima beban langsung dari roda kendaraan berat, di mana truk industri dengan muatan berlebih dapat menimbulkan retak, gelombang, dan juga lubang. Jika kerusakan ini tidak segera diperbaiki, maka akan menjalar ke lapisan bawah dan menurunkan daya dukung dari jalan tersebut seperti yang sering terjadi di Jalan Industri Kota Cilegon. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, berikutnya adalah beban kendaraan terhadap jalan. Beban kendaraan yang lebih kapasitas dapat mempercepat kerusakan jalan. Meskipun perkerasan beton memiliki daya tahan tinggi, batas beban idealnya sekitar 8 ton per sumbu. Di lapangan, banyak kendaraan berat membawa muatan hingga di atas batas tersebut, menyebabkan retak dan penurunan plat beton. Kondisi ini sering terjadi di kawasan industri seperti Jalan Industri Kota Cilegon, sehingga pengawasan jembatan timbang sangat penting untuk menjaga umur layanan jalan. Ya, next. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai jenis dan faktor penyebab kerusakan jalan. Secara umum, terdapat 7 jenis kerusakan yang paling sering dijumpai di lapangan. Yang pertama ada bleeding atau kegemukan, yaitu keluarnya aspal berlebih ke permukaan sehingga jalan menjadi licin. Yang kedua ada hair cracking, berupa retakan halus di permukaan jalan yang dapat berkembang menjadi kerusakan yang lebih besar jika tidak segera diperbaiki. Lalu yang ketiga ada alligator cracking, ditandai dengan pola retakan menyerupai kulit buaya akibat beban kendaraan yang berulang. Lalu ada routing atau alur, yaitu penurunan atau deformasi pada jalur roda kendaraan yang sejajar dengan arah jalan. Lalu selanjutnya ada crating atau corrugation, merupakan gelombang kecil pada permukaan jalan karena campuran aspal yang tidak stabil atau lalu lintas dibuka terlalu cepat. Lalu yang keenam ada kerusakan tepi atau edge damage, biasanya terjadi di pinggir perkerasan akibat tanah penopang yang lemah atau sistem drainase yang buruk. Dan yang terakhir yaitu lubang atau potholes, yaitu cekungan pada permukaan jalan akibat lepasnya butiran agregat dan masuknya air ke lapisan bawah. Sedangkan faktornya secara keseluruhan, kerusakan jalan umumnya terjadi karena beban kendaraan yang melebihi kapasitas, drainase yang buruk, dan kualitas material yang rendah. Hujan serta perubahan suhu mempercepat kerusakan, sementara kesalahan saat pembangunan membuat jalan lebih cepat rusak. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini ada flowchart penelitiannya ya. Untuk dimulai itu, penelitian dimulai dengan memilih tema dan memahami latar belakang masalah yang akan diteliti sebagai fondasi untuk pelaksanaan studi. Nah, yang berikutnya itu ada studi literatur. Pada tahap ini itu peneliti mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber dari buku, jurnal, dan sumber akademis lain yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Tinjauan pustaka dirancang untuk memperkuat landasan teori dan menjelaskan fokus penelitian. Yang berikutnya di sini ada rumusan masalah.
Berdasarkan tinjauan pustaka, peneliti menentukan isu utama yang akan dianalisis. Rumusan masalah disusun dengan jelas dan terarah supaya kajian ini memiliki tujuan yang tepat. Berikutnya ada tujuan penelitiannya. Setelah membuat rumusan masalah, langkah selanjutnya adalah menentukan tujuan yang ingin diraih dari penelitian ini. Tujuan penelitian berfungsi sebagai acuan untuk menentukan tindakan berikutnya dalam rangkaian penelitian. Yang kelima ada batasan masalah. Pada tahapan ini bertujuan untuk mendefinisikan area penelitian sehingga diskusi tidak melebar. Batasan masalah juga mendukung peneliti agar tetap terarah pada aspek-aspek yang sesuai dengan tujuan penelitian. Oke, boleh di next. Nah, yang keenam ini ada pengumpulan data. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan informasi dengan beberapa metode, yaitu yang pertama ada observasi langsung, yang kedua pengambilan data dari pihak yang terkait, serta yang terakhir dokumentasi yang mendukung. Nah, observasi langsung dilakukan untuk mendapatkan informasi langsung dari tempat yang diteliti, sedangkan data dari pihak terkait berfungsi sebagai sumber pendukung yang melengkapi hasil dari pengamatan. Nah, untuk bukti-bukti yang berupa catatan, foto, atau laporan yang relevan juga digunakan untuk meningkatkan kesesuaian data yang akan dianalisis di tahap selanjutnya. Nah, yang ketujuh ada analisis dan pembahasan. Data yang sudah didapatkan selanjutnya akan dianalisis untuk mengidentifikasi pola, keterkaitan, atau hasil yang dapat menjawab rumusan masalah. Hasil dari analisis tersebut kemudian dibahas secara rinci berdasarkan teori serta data yang faktual. Yang kedelapan ada kesimpulan dan saran. Setelah menyelesaikan analisis dan pembahasan, langkah selanjutnya membuat kesimpulan yang menjawab rumusan masalah. Selain itu, saran juga disampaikan sebagai rekomendasi untuk pengembangan riset atau perbaikan di masa yang akan datang. Yang terakhir ada selesai. Setelah seluruh tahapan penelitian, analisis, dan penyusunan laporan selesai, maka proses penelitian ini dianggap selesai. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, berikutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, kerusakan jalan di kawasan industri Kota Cilegon itu tuh disebabkan oleh beban berlebih dari truk bermuatan berat yang melebihi kapasitas jalan, sehingga menimbulkan gertak, lubang, dan deformasi pada lapisan perkerasan. Kondisi ini diperparah oleh faktor lingkungan, kualitas material yang rendah, drainase yang buruk, serta minimnya pengawasan terhadap batas muatan kendaraan. Akibatnya, umur teknis umur teknis jalan itu menjadi lebih pendek, biaya perbaikan meningkat, dan resiko kecelakaan bertambah. Struktur jalan yang terdiri dari lapisan permukaan, fondasi, dan tanah dasar sebenarnya itu tuh dirancang untuk menyalurkan beban kendaraan secara merata. Namun, jika beban berlebih terus terjadi, lapisan atas itu akan cepat rusak dan merambat ke lapisan bawah. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan ketat terhadap pemuatan kendaraan, perencanaan jalan yang sesuai dengan beban lalu lintas, penggunaan material berkualitas, serta pemeliharaan rutin agar jalan di kawasan industri dapat lebih tahan lama dan mendukung kelancaran transportasi serta pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Oke, boleh di next. Oke, sekiranya sudah selesai, kami tutup presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.